Oke, kita ketemu lagi. Belakangan ini muncul satu kontroversi tentang rancangan Perpres Publisher Rights. Ya, mungkin banyak orang awam nggak ngeh ya, atau bahkan nggak peduli. Tapi buat para pekerja atau bahkan bos-bos yang berkecimpung di sekitaran media, konten kreator, dan kawan-kawannya, draft Perpres Publisher Rights ini bisa berdampak besar kalau disahkan dan memang dijalankan. Berhubung kebetulan aku sudah kerja di media dari 2008, dari mulai majalah cetak, terus pindah media online, terus sekarang bikin konten di YouTube, aku juga pengen ikutan nawarin perspektifku soal ini. Sebelum kita kemana-mana, mungkin ada baiknya kita mundur ke belakang sedikit untuk ngelihat sebenarnya kenapa sih Perpres ini muncul. Ya ini menurutku ya kira-kira ya. Kayak yang aku bilang tadi, aku udah kerja di media waktu masih zaman media di masa kejayaannya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dulu di zaman media cetak, konten kreator itu tidak sebanyak sekarang. Kalau mau mundur ke belakang lagi, bahkan Google, YouTube, Facebook, TikTok, ataupun platform digital lain kayak sosmed, forum online, atau apapun itu namanya, belum ada. Nah, karena itu tadi semua belum ada, otomatis media jadi pemegang kendali arus informasi. Benefitnya apa jadi pemegang kendali arus informasi? Oh ya banyak banget. Tapi kalau bisa disimpulkan jadi satu kata, yaitu hegemoni. Ntar dicari sendiri ya hegemoni itu apa. Karena bisa jadi video puluhan jam kalau aku jelasin di sini. Tapi yang mungkin dipahami banyak orang adalah soal iklan. Iklan ini bisa dalam bentuk macam-macam, untuk kebutuhan macam-macam. Dari mulai brand, politik, dan ya banyak hal lainnya ya. Makanya dulu itu semua duit iklan ya larinya ke media. Itu tadi sekilas sejarah. Kondisi dulu kayak apa? Sekarang kondisinya gimana? Ya sekarang kondisi media ya memang sengsara. Kayak yang aku sempat jelasin di video sebelumnya ya soal media e-sport. Tapi sebenarnya nggak cuma media e-sport aja yang struggling. Semua jenis media yang dalam artian konvensional ya, kayak website, TV, radio, media cetak, ya sengsara. Ya setidaknya sebagian besar dan yang jelas tidak kayak dulu. Kenapa sengsara? Karena dijepit di tengah-tengah dalam hal pendapatan dari iklan. Dari atas, media-media nggak bisa lawan raksasa-raksasa kayak Google, Facebook, TikTok, dan kawan-kawan. Tapi dari bawah, media-media juga kalah saing sama konten kreator atau influencer. Nah, gara-gara dijepit dari atas bawah tadi, dampaknya media-media jadi kehilangan banyak pendapatan dari iklan. Yang mungkin banyak orang belum tahu, pendapatan media dari iklan itu bahkan bisa sampai 80%. Hal ini juga sebenarnya nggak cuma terjadi di Indonesia. Makanya pemerintah Australia dan Kanada juga bikin peraturan pemerintah yang mirip-mirip, ya mirip Perpres tadi ya. Karena ya faktanya elemen-elemen tadi kayak media, konten kreator, platform digital, ya semuanya ada di banyak negara. Sebelum aku ngomong pendapatku soal perpresnya, aku pengen bahas dulu apa yang sebenarnya akan terjadi kalau kondisi media dan konten masih kayak sekarang. Karena ini penting banget. Menurutku ya, kondisi media dan konten sekarang itu sudah sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan. Kenapa? Karena sekarang media dan konten kreator ya patokannya cuma sama kuantitas. Kuantitas yang aku maksud itu mencakup jumlah konten ataupun kuantitas dari segi traffic, view, reach, dan
apapun istilahnya ya. Hal ini jadi mengkhawatirkan karena bahkan sekarang pun jumlah konten jauh lebih banyak ketimbang waktu dan perhatian usernya. Konten yang aku maksud di sini bentuknya macam-macam ya, baik itu berita, review, listicle, post IG, atau apapun itu jenisnya. Buat yang nggak tahu, konten-konten itu sebenarnya rebutan apa sih? Benar, rebutan waktu dan perhatian kita sebagai user. Cuman yang jadi masalah, waktu kita itu selalu konstan, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan keterbatasan waktu ini nggak pandang status sosial atau status ekonomi. Mau itu kaya, miskin, kerjanya di perusahaan internasional, pengangguran, waktu kita itu semua sama. Semua orang cuman punya waktu 24 jam. Di 2020, waktu rata-rata yang dihabiskan orang untuk konsumsi konten itu bahkan sudah sampai 6 jam 59 menit. Jangan lupa ya, waktu 24 jam tadi juga harus dibagi dengan waktu untuk segala macam keperluan lain. Dari mulai sekolah, kerja, tidur, mandi, makan, dan lain-lainnya. Terus, apa yang akan terjadi kalau gini-gini terus? Yang jelas satu, jumlah traffic dan view untuk setiap konten pasti akan turun terus dari waktu ke waktu. Karena kan kontennya selalu bertambah, sedangkan waktu kita selalu tetap. Terus yang kedua, ya kontennya akan semakin murahan seiring waktu. Kalau mau fokus ngejar view atau traffic. Analoginya gini, sama kayak apa yang akan terjadi di satu kondisi ekonomi ketika komoditas yang dijual itu jauh lebih banyak ketimbang alat tukarnya. Ya alias uangnya ya misalnya. Konten itu faktanya ada yang murah dan ada yang mahal. Konten mahal itu maksudnya gimana? Maksudnya mahal itu bukan berarti mahal ongkos produksinya ya. Tapi mahal dalam arti butuh batas minimal knowledge untuk bisa menikmati konten-konten itu. Sedangkan konten murah itu ya semua orang bisa nikmati tanpa butuh minimal background knowledge sebelumnya. Terus, kenapa kok aku bahas di sini? Karena platform-platform digital kayak Google dan kawan-kawan itu ya memang mendorong media dan konten kreator arahnya ke sana. Konten yang rame, yang banyak view-nya akan semakin rame karena dipromosikan sama algoritma platformnya. Biar kita sebagai pengguna semakin lama tetap ada di platform itu. Dengan tujuan semakin banyak iklan yang bisa kita lihat di platform tersebut. Nah, sekarang kita baru masuk ke perpresnya. Kok tadi muter-muter gak jelas kemana-mana dulu? Karena aku pengen naikin watch hour di channelku. Ya enggak juga sih. Karena aku pengen nunjukin bahwa status quo konten sekarang itu memang harusnya dirombak total. Salah satu cara yang bisa memperbaiki adalah paksaan dari negara dengan undang-undang atau perpres atau dan kawan-kawan ya. Ya sebenarnya behavior konsumen juga bisa mengubah status quo. Tapi cara ini butuh skala yang masif yang mungkin tidak akan terjadi. Ya, melihat mayoritas pengguna itu kayak apa. Tapi, ya jujur aja, aku setuju sama DKID, TLM, dan teman-teman lainnya kalau perpres ini memang harus dikaji ulang. Walaupun memang aku tidak sepenuhnya setuju dengan beberapa poin yang mereka ngomong ya. Salah satu masalah dari draft perpres ini adalah cakupannya yang terlalu luas. Kayak definisi beritanya misalnya. Kalau ngelihat definisi yang dipakai, itu termasuk review, listicle, guide, dan segala macam. Dan mencakup segala jenis konten. Mau itu techno, gaming, fashion, tutorial musik, dan segudang jenis ranah-ranah lainnya. Jumlah konten yang ada di internet itu sudah sangat masif.
dan sangat beragam. Gimana caranya mau monitoring semuanya itu? Ada berapa orang yang dibutuhkan untuk mengkurasi semuanya? Aku kira aku nggak perlu banyak ngomong soal pasal-pasal mana yang emang tidak masuk akal. Karena teman-teman YouTuber lain udah banyak ya yang bahas ini. Tapi ya kalau boleh nih aku ngasih saran ya ke ibu-ibu atau bapak-bapak di Dewan Pers dan pemerintahan, teman-teman dari konten kreator, YouTuber itu diajak ngobrol dan diakomodir kebutuhan dan kegelisahannya. Ya kayak aku bilang tadi, sebenarnya nggak cuma media-media tradisional yang struggle. YouTuber dan konten kreator itu sebenarnya struggle juga dengan kondisi sekarang. Karena harus diperes produksi konten sebanyak-banyaknya, tapi view dan traffic semakin turun. Pendapatan lambat laun akan turun juga. Karena ya yang aku bilang tadi, semua sekarang diukur dari traffic atau view. Ini alasannya kenapa tadi aku muter-muter dulu soal traffic dan view. Yang lama-lama nggak akan sehat juga buat konten kreator atau medianya. Karena produksi makin kenceng, tapi pendapatan makin berkurang. Atau ya mereka harus terpaksa menurunkan kualitas biar bisa dinikmati lebih banyak orang. Ataupun kondisi gini nggak sehat juga buat penonton atau usernya. Karena konten-konten receh yang akan selalu menang, yang akhirnya akan lebih banyak orang makin bebal. Aku sangat percaya kalau konten apapun itu bentuknya, dengan penggunanya itu kayak lingkaran setan. Mayoritas user maunya konten receh, yang akhirnya bikin media dan konten kreator ngikutin maunya pasar. Terus karena dikasih konten-konten receh terus, ya akhirnya tambah tumpul dan tambah receh lagi selera pasarnya. Ya gitu aja seterusnya. Harus ada pihak yang berkuasa yang bisa memutus lingkaran setan itu tadi. Tapi yang jelas, platform digital tidak ada insentif untuk memutus lingkaran setan tadi. Karena platform digital kan kemungkinan nggak peduli juga kalau setiap media atau setiap konten kreator akan selalu turun view-nya. Yang penting pengguna tidak akan keluar dari platform itu. Kemungkinan besar yang lebih mereka pedulikan kan jumlah total traffic dan view di satu platform, bukan di setiap konten atau di setiap media atau kreator. Penutup nih, terlepas dari aku ngomong panjang lebar tadi, ya aku sendiri emang sekarang itu sudah pesimistis atau malah jadi nihilis. Kalau dulu arus informasi itu dikuasai sama raja-raja kecil di setiap negara, ya kayak perusahaan-perusahaan media konglomerasi ya. Sekarang arus informasi dikuasai sama perusahaan-perusahaan raksasa global. Kalaupun berubah, ya mungkin akan jadi dikuasai negara. Kayak negara-negara diktator gitu ya. Jadi ya udah, selamat menikmati nasib. Ya maaf banget nih ya kalau endingnya gelap. Ya wis gitu aja ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.